Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana arhamar rahimin. Amma ba'du, ma'asyiral akhwat wal ummahat, a'azzakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal dengan mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillah. Kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas jalan kebenaran. Bersyukur sekali pagi hari ini Allah berikan kita kesempatan untuk kembali bertatap muka, bermajelis ilmu, bertafakuh fiddin di salah satu rumah di antara rumahnya orang solih, taman di antara taman surga. Semoga setiap langkah yang kita usahakan menuju tempat ini, setiap tapaknya menggugurkan dosa, mengangkat derajat, dan memudahkan menuju surga. Amin, Allahumma amin. Selawat bertangkaikan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jalannya. Bapak Ibu, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, perjalanan kita masih sangat panjang. Kita bermula dari alam ruh, kemudian alam rahim, kemudian setelah itu Allah hadirkan kita hidup di alam dunia. Masih nanti ada alam kubur, masih ada alam akhirat yang begitu panjang. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan, waktu kita berada di padang mahsyar itu 50.000 tahun. Satu harinya seperti 100.000 tahun di dunia. Jadi sekarang ini kita dalam kondisi sedang berada di satu alam namanya alam dunia. Untuk mempersiapkan alam-alam setelahnya, perjalanan panjang kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tahu bahwa alam dunia ini sangat sebentar sekali. Ya, kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in. Umurnya umatku itu antara 60-70 tahun saja. Mungkin di antara ibu-ibu di sini ada yang sudah umurnya 50, ya kira-kira 10 tahun lagi lah ya. Yang umurnya sudah 60, ya berarti sudah tinggal nunggu waktu saja. Kalau saya alhamdulillah masih 17 ya. Jadi masih agak santai. Ya enggak kayak gitu juga, karena kematian atau ajal itu tidak mengenal waktu ya. Itu rahasia Allah. Mati itu syaratnya bukan sakit, mati itu syaratnya bukan tua. Tapi kita harus sadari bahwa di dunia ini sangat sempit sekali waktu kita. Dunia ini hanya sebentar dan sesaat saja. Makanya kita harus tahu inti hidup di dunia itu apa. Para ulama mengatakan inti hidup di dunia itu 4 tadi. Bagi seorang mukmin, inti hidup di dunia itu 4 ya. Perhatikan satu-satu Bu ya, karena ini nanti semuanya ya penting, 4-4-nya ini semuanya penting. Kata para ulama, ketika seorang beriman itu sadar bahwa kehidupannya di dunia ini sebentar, tapi yang sebentar ini nanti menentukan bagaimana nasibnya di akhirat, maka dia harus tahu apa inti kehidupan di dunia ini. Para ulama mengatakan intinya 4 saja. 1, memperbanyak bekal. 2, mempersedikit beban. 1, memperbanyak bekal. 2, mempersedikit beban. Yang ketiga adalah memperbanyak teman yang akan membela. Dan yang keempat adalah mempersedikit musuh yang akan menggugat.
Sudah hidup di dunia yang sebentar ini, yang 60, 70 kalau hitungannya Rasulullah, yang bisa saja 30 kita meninggal, 40 kita meninggal, 45 mungkin ajal kita ada di usia tersebut, maka fokuslah pada 4 hal ini. Memperbanyak bekal, amalan solih dan ketaatan, mempersedikit beban, dosa dan maksiat, memperbanyak teman-teman solih yang nanti akan membela, dan mempersedikit musuh yang nanti akan menggugat. Maka 1 dan 2 sudah sering dibahas oleh para guru dan para asatidzah, bagaimana mencari amalan-amalan mudah berpahala besar, bagaimana kemudian kita mengusahakan ibadah agar ibadah kita diterima Allah, sudah sering dibahas. Karena pada kesempatan kali ini kita hanya mau fokus yang 3 dan 4. Bagaimana kita memperbanyak teman yang akan membela kita, dan bagaimana kita mempersedikit musuh yang kelak akan memusuhi atau menggugat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya akan mulai pertama dari hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, dan para ulama mengatakan hadis ini adalah hadis yang sahih. Suatu hari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat Anas bin Malik datang ke Masjid Nabawi. Sampai di Masjid Nabawi, sahabat Anas bin Malik ini melihat suasana yang berbeda, ibu-ibu. Karena seisi Masjid Nabawi itu semua dalam keadaan merekah senyuman, dalam keadaan gembira. Kemudian sahabat Anas ini bingung, kok semuanya dalam keadaan tersenyum, ini ada apa? Kemudian sahabat Anas ini berkata kepada seorang sahabat yang lain, "Wahai sahabatku, apa yang baru saja terjadi? Kenapa orang-orang gembira semua? Kenapa orang-orang tersenyum semua?" Ya, maka kemudian akhirnya sahabat yang ditanya oleh sahabat Anas bin Malik ini berkata, "Sesungguhnya tadi kami mendengar percakapan seorang sahabat bersama Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, 'Ya Rasulullah, ar-rajulu yuhibbur rajula.' Rasulullah, ada seseorang punya seorang sahabat, dia mencintai sahabat itu bi'amalin minal khair, dia mencintai sahabatnya karena sahabatnya ini punya amalan solih yang luar biasa, sedangkan dirinya tidak bisa mengikuti amalan solih sahabatnya itu. Ya Rasulullah, dia hanya senang dan cinta saja sama sahabatnya karena sahabatnya ini seorang pelaku amal solih. Bagaimana yang demikian itu ya Rasulullah? Apakah ya mendapatkan kebaikan sebagaimana sahabatnya yang suka melakukan amal solih tadi?" Nah, tempatnya masih? Iya, monggo silakan. Ya, baik. Ini ada mic yang lain, Bu. Ini kayaknya mati-mati. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi sahabat ini bertanya ke Rasulullah, saya ulang ya, "Ar-rajulu yuhibbur rajula minal a'mali bil khair." Ya Rasulullah, ada seseorang mencintai saudaranya karena saudaranya ini sering melakukan amal kebaikan. Dia senang sama saudaranya ini karena saudaranya ini pelaku amal solih. Tapi ya Rasulullah, dirinya ini tidak bisa mengikuti amalan solihnya ini. Misalnya kita punya teman kita ini rajin ngaji, tapi kita ya belum konsisten ngaji. Kita punya teman ahlus sodakoh, ya, kemudian kita cinta sama teman kita yang ahlus sodakoh ini, iri atas kebaikan yang dia lakukan untuk Islam. Tapi kita ya tidak bisa sodakoh seperti dia, wong kita ini uangnya juga tidak sebanyak dia. Kira-kira seperti itu. Kemudian sahabat ini bertanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah dia ketika mencintai saudaranya, dia juga akan mendapatkan kebaikan sebagaimana kebaikan saudaranya?" Maka ketika itu Rasulullah yang disimak oleh para sahabat yang lain mengatakan, "Al-mar'u ma'a man ahab." Al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang yang dicintainya.
nanti di akhirat. Ya. Ini riwayat yang pertama sebagai pembuka kajian kita pada pagi hari ini. Riwayat yang kedua masih bersama sahabat Anas bin Malik. Suatu hari sahabat Anas bin Malik itu menangis. Ketika sahabat Anas bin Malik menangis, kemudian sahabat Anas bin Malik ini ditanya oleh sahabat yang lain, "Kenapa engkau menangis, wahai Anas bin Malik?" Ya, sesungguhnya aku menangis bukan karena aku bersedih, aku menangis karena aku bahagia. Loh, ada apa? Apa yang terjadi? Dahulu tatkala Rasulullah hidup, aku mendengarkan ada seorang badui datang ke Rasulullah. Kemudian seorang badui ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Ya Rasulullah, kapan datangnya hari kiamat? Yang namanya orang badui itu orang yang agak terbelakang ya Bu. Hidupnya nomaden, tidak berada di satu tempat pemukiman sehingga agak tertinggal informasi. Jadi datang ke Rasulullah, orang ini langsung tanya, "Ya Rasulullah, kapan terjadi hari kiamat?" Ya. Maka Rasulullah ketika itu tidak menjawab apa dan kapan waktunya. Rasulullah hanya menjawab, "Apa yang telah kamu persiapkan untuk hari kiamat, wahai fulan?" Maka orang Badui ini berkata, "La syai' illa wa ana uhibbullah wa rasulah." Aku belum siap apa-apa ya Rasulullah, kecuali aku begitu mencintai Allah dan Rasulnya. Maka ketika itu Rasulullah SAW menjawab, "Anta ma'a man ahbabta." Kamu akan dikumpulkan bersama siapapun yang kau cintai nanti di akhirat. Ya. Maka sahabat Anas bin Malik berkata, "Aku menangis karena aku mendengar sendiri Rasulullah mengucapkan hadis yang mulia ini, dan aku tidak rela apabila hadis mulia ini ditukar dengan apapun di dunia ini. Karena memang aku ini tidak sesolih Abu Bakar As-Siddiq, aku tidak sesolih Umar ibn Khattab, aku tidak sesolih Utsman ibn Affan, aku tidak sesolih Ali bin Abi Thalib, tapi setidaknya aku benar-benar mencintainya karena Allah, mencintai mereka karena Allah, dan aku berharap cintaku kepada orang-orang solih ini menjadikan aku nanti dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bersama mereka di jannahnya." Jadi hadirin dimuliakan Allah, dari dua riwayat hadis ini kita tahu betul bahwa ya, ternyata berteman dengan orang-orang solih itu manfaatnya luar biasa. Berusaha menjalin pertemanan, persahabatan dengan orang-orang yang dicintai Allah, orang-orang salih, itu luar biasa manfaatnya. Ya, itulah mengapa syariat ini menekankan betul bahwa jika kita memilih teman, pilihlah teman yang baik. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, "Ar-rajulu ala dini khalilih." Seseorang itu tergantung agama temannya. Jika temannya agamanya baik, maka itulah dia. Tapi kalau temannya agamanya rusak, maka begitulah dirinya. Tergantung sama teman. Makanya itulah hadirin dimuliakan Allah, kita harus mencari jawaban. Mengapa ya kita ini harus berteman dengan orang-orang solih? Mengapa setiap kali kita menjalin hubungan pertemanan itu harus karena alasan akhirat, harus karena alasan keimanan, bukan karena tendensi-tendensi materi, bukan karena kepentingan-kepentingan dunia belaka, tapi harus ada alasan keimanannya, harus ada alasan akhiratnya. Maka para ulama mengutarakan beberapa alasan mengapa kita harus mencari teman, sahabat, ya, kawan duduk itu orang-orang solih. Para ulama menyebutkan ada beberapa alasan, setidaknya 4 alasan besar mengapa kita harus mencari teman-teman yang baik dalam kehidupan iman kita, hadirin. Alasan yang pertama, ada para ulama, karena teman yang tidak solih, ya, atau berteman bukan karena urusan akhirat, itu hanya akan menyebabkan, ya, agak gini ya, oh masya Allah, bassnya dikurangin aja, ya, sudah tes 1, ya, kurang, kalau terlalu dekat ini kurang nyaman, ya, coba dikurangin bassnya. Tes 1 2, tes 1 2, ya, tes, dengar ya.
Baik. Kata para ulama, ya, mengapa kita harus mencari teman yang solih? Mengapa kita harus mencari teman karena iman? Teman karena alasan akhirat kita. Satu, karena berteman tanpa alasan keimanan hanya akan menyebabkan permusuhan abadi di akhirat. Ya, hanya akan menyebabkan permusuhan abadi di akhirat. Buka surah Az-Zukhruf ayat ke-67. Surah ke-43 ayat ke-67. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Al-akhilla ayat 67. Para kasih kekasih, teman-teman dekat. Khalil, akhilla itu jamak dari khalil. Teman-teman dekat, sahabat-sahabat dekat. Yauma idzin, pada hari itu, hari kiamat nanti. Yauma idzin ba'duhum li ba'din, satu di antara mereka aduun, akan saling bermusuhan, kata Allah. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang menjalin hubungan persahabatan dan pertemanannya karena Allah, karena takwa, karena akhirat, karena keimanan. Loh, kok bisa saling bermusuhan, Ustadz? Di dunianya kan baik-baik saja. Di akhirat itu semua yang tidak jelas jadi jelas, Bu. Semua yang tidak terdengar jadi terdengar. Semua yang ditutup-tutupi jadi terbuka lebar. Di akhirat nanti Allah akan membedah isi hati kita yang selama ini kita sembunyikan. Semuanya dipertontonkan di layar lebar, dipersaksikan semua manusia. Nah, maka kemudian manusia-manusia yang mengenal kita akan tahu betul, oh ternyata ini dari dulu mepet saya, dari dulu temenan sama saya itu niatnya cuman mau ngerongrong harta saya ya. Oh, ini ternyata dia temenan sama saya hanya untuk mengadu domba saya dengan sahabat saya. Itu ketahuan semua, hadirin. Sehingga teman-teman dekat, kasih kekasih, yang kemudian alasan pertemanannya bukan karena keimanan, itu nanti akan melihat, oh ini ternyata kepentingan dia. Dibuka lebar itu, hadirin. Sampai akhirnya mereka satu dengan yang lainnya merasa terzolimi, merasa apa? Merasa dimanfaatkan. Sampai akhirnya mereka nanti jadi musuh yang abadi, hadirin. Ada kesempatan menggugat di hadapan Allah, mereka akan menggugat. Jadi musuh, hadirin. Temannya itu pertemanan semu saja, nanti di akhirat jadi musuh yang abadi, kata Rasul. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Karena orang-orang bertakwa itu berteman bukan karena untuk keuntungan diri sendiri, hadirin, tapi juga gelisah ketika melihat kawannya bermaksiat. Dia tegur kawannya, dia luruskan yang bengkok, dia kasih tahu kalau temennya belum tahu. Kalau temennya lagi futur berangkat pengajian, dia hampiri rumahnya, sampai akhirnya kemudian kembali semangat. Itu, hadirin. Maka alasan pertama mengapa kemudian syariat ini melihat seseorang itu kualitasnya dilihat dari kawannya. Mengapa alasan pertama kemudian syariat ini meminta kita agar kalau berteman itu karena keimanan, yang pertama karena pertemanan atau persahabatan yang tidak karena keimanan pasti akan menjadi permusuhan yang abadi. Kalau enggak di dunia ditampakkan Allah, nanti di akhirat akan dibongkar sama Allah. Satu. Dua, mengapa kita harus berteman karena keimanan, berteman karena alasan akhirat, berteman karena alasan takwa. Yang kedua, kata para ulama, karena pertemanan tanpa keimanan. Pertemanan yang tidak didasari karena keimanan hanya akan menyebabkan penyesalan yang tidak bertepi nanti di akhirat. Hanya akan ada penyesalan-penyesalan, hadirin. Dalam sebuah ayat di dalam Al-Quran, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, buka surah Furqan, surah ke-25, ayat ke-28. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya wailata
laitani lam attakhid fulanan khalila. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Sungguh celaka aku, andai saja aku menjadikan si fulan ini teman baikku, pasti aku tidak masuk neraka. Jadi dia menyesal, hadir. Teriakan ini, kata Rasul, kata para ulama tafsir, ayat ke-28 ini adalah teriakannya para penghuni neraka ketika nanti mereka dibakar di neraka, hadir. Mereka akan menyesal dan mencelakakan diri mereka sendiri seraya berkata, aduhai celakalah aku ini, andai saja dulu aku tidak menjadikan si fulan ini teman baikku, aku mesti sudah masuk surga. Kata Imam As-Suyuti dalam kitab beliau Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul, beliau mengatakan ayat ini, sebab turunnya ayat ini adalah peristiwa yang terjadi di kota Mekah. Dulu di zaman Rasulullah di kota Mekah ada dua teman sejoli, hadirin, konco plek, teman dekat, sahabat karib, dekat sekali. Yang satu namanya Ubay bin Khalaf, yang satu namanya Uqbah bin Abi Mu'id. Ubay bin Khalaf, Uqbah bin Abi Mu'id. Dua orang ini hadirin sejak TK barengan terus. TK-nya sama, SD-nya sama, SMP-nya sama, SMA, pokoknya kemana-mana bareng nih dua orang. Dua orang kafir Quraisy ini sama bareng terus. Sampai kemudian ketika mereka beranjak dewasa, saking dekatnya mereka berdua ini, mereka pingin jadi kakak adian. Akhirnya mereka mencari dua orang wanita yang saudaraan, kakak adik, kemudian mereka menikahi keduanya. Jadi Ubay nikah sama adiknya, Uqbah nikah sama kakaknya, biar jadi sedulur. Nikah akhirnya. Nah suatu hari Uqbah bin Abi Mu'id ini jalan-jalan di sekitar Ka'bah. Ketika jalan-jalan di sekitar Ka'bah, Uqbah mendapati Rasulullah SAW sedang sholat di depan Ka'bah menghadap Baitul Maqdis. Jadi Rasulullah dulu ketika di fase Mekah sholatnya ke Baitul Maqdis, ke Palestina. Hanya saja Rasulullah karena cintanya kepada Ka'bah yang dibuat oleh nenek moyangnya, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, maka kemudian sholatnya itu selalu menghadap Palestina tapi selalu melewati Ka'bah, jadi tetap menghadap Ka'bah gitu ya. Nah Uqbah tadi penasaran, inikah yang namanya Muhammad yang katanya dia adalah utusan Allah? Aku penasaran kalau dia ibadah, kalau dia sembahyang itu apa yang dibaca apa ya. Akhirnya Uqbah mendekat ke Rasulullah yang sedang sholat ketika itu. Ketika itu Rasulullah selesai membaca surah Al-Fatihah, kemudian Rasulullah membaca surat pilihan. Rasulullah membacanya agak keras sehingga Uqbah bisa mendengar. Ketika itu Rasulullah membaca, dalam sebuah riwayat disebutkan membaca surat Toha, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Rasulullah memulai ayat pertama sampai ayat 8-nya. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. Terus dibaca sampai ayat ke-8. Bacaan surat Toha itu menjadikan Uqbah itu takjub luar biasa. Dalam hatinya Uqbah, luar biasa indah sekali ayat-ayat yang dibacakan oleh Muhammad ini. Tidak mungkin ini kalimat-kalimat seindah ini yang bikin Muhammad. Ya, artinya kalau yang bikin bukan Muhammad, jangan-jangan benar yang bikin adalah Tuhannya Muhammad. Kalau ceritanya begini, maka berarti Muhammad ini betul-betul utusan Allah. Jadi langsung hidayah itu datang dalam hatinya. Wah, kalau ceritanya begini berarti aku harus memeluk Islam. Aku harus jadi pengikutnya Muhammad. Karena tidak mungkin ini manusia biasa merangkai kata-kata seindah seperti ini. Jadi orang-orang Quraisy dahulu, orang-orang yang bisa membedakan mana kalimat yang indah, mana yang kalimat yang tidak indah. Ya, karena memang zaman itu adalah zaman di mana syair diagung-agungkan. Jadi syair itu punya pasar sendiri, di antaranya pasar ukas. Setiap kali ada orang bikin syair, kok kemudian syairnya dibacakan di atas panggung oleh
artisnya di situ. Ada nama artisnya nama Lubaid. Kalau sudah dibacakan sama Lubaid ini harganya jadi mahal. Kira-kira begitu. Nah, orang-orang kafir Quraisy ini tahu mana yang kalimat-kalimat indah, mana yang tidak. Makanya hadirin dimuliakan Allah, para nabi dan para rasul itu, ya, para nabi dan para rasul itu biasanya diberi mukjizat sesuai dengan kondisinya. Nabi Musa dikasih kok mukjizat apa? Tongkat berubah jadi ular, karena memang musimnya musim para penyihirnya Fir'aun. Nabi Sulaiman dikasih mukjizat apa? Bisa berbahasa dengan berbagai macam bahasa. Kenapa? Karena beliau raja yang menguasai luas sekali wilayahnya, harus menguasai banyak bahasa. Jadi presiden itu harusnya menguasai banyak bahasa. Kenapa? Karena wilayahnya luas, dia harus menguasai itu. Ya, Nabi Isa dikasih kemampuan oleh Allah, mukjizat apa? Bisa menghidupkan orang mati. Kenapa? Karena yang sedang diagung-agungkan di zaman Nabi Isa adalah ilmu kedokteran. Di zaman Rasulullah dikasih mukjizat Al-Quran, kalimat yang begitu indah dan rapi sajaknya. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Lihat belakangnya sama-sama. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Semuanya sama hadirin. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad. Indah sekali. Jadi orang Arab ketika itu dengar ayat-ayat yang dibacakan Nabi Muhammad ini bergoncang hatinya. Ini bukan perkataannya Muhammad nih. Tidak ada produk syair kayak gini. Jangan-jangan bener ini. Ini perkataannya Robnya Muhammad. Kalau begitu aku mau masuk Islam. Langsung hadirin. Ya, langsung. Kemudian ketika mau masuk Islam, sebelum dia menunggu Rasulullah salam, ya, menyelesaikan sholatnya, dia ingat sama kawannya. Mentari hidayah yang sudah menyinari hatinya tadi tiba-tiba tertutup dengan gerhana. Gerhananya apa? Gerhananya adalah kawan sejolinya, Ubay bin Khalaf. Oh iya, aku lupa punya temen namanya Ubay bin Khalaf. Kalau aku masuk Islam sendirian, kawanku bagaimana nasibnya? Dia tersesat nanti dalam kekufuran. Sebelum aku mendatangi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, aku mau ke tempat temanku dulu lah, mau ngajak Ubay. Akhirnya Uqbah bin Abi Mu'id ini mendatangi Ubay di markas Bani Nadwah. Markasnya tokoh-tokoh Quraisy berkumpul di situ. Ketika Uqbah bin Abi Mu'id datang, ternyata Ubay ketika itu sudah memalingkan wajahnya dari siapa? Uqbah bin Abi Mu'id. Kemudian ketika Uqbah datang, wahai saudaraku, aku datang. Biasanya kalau Uqbah sudah datang, Ubay itu langsung memeluk hangat, langsung menanyakan kabar, langsung berseri-seri wajahnya. Tapi kali ini berbeda. Ubay memalingkan wajahnya seraya berkata, wahai Uqbah, wajhi min wajhika haram. Wajahku mulai hari ini haram untuk wajahmu. Ya, kaget Uqbah. Loh, apa yang terjadi wahai sahabatku? Apa yang kau katakan barusan? Iya, wajahku mulai hari ini haram untuk wajahmu. Kalau bahasa anak muda sekarang, lo gue en, ya. Kita sudah tidak temenan lagi. Lo apa sebabnya kamu mengatakan seperti itu? Maka Ubay dengan memalingkan wajahnya berkata kepada Uqbah, bukankah kamu kemari ingin mengajakku masuk ke dalam agamanya Muhammad? Enggak. Langsung dijawab spontan karena rasa takutnya kehilangan sahabatnya. Enggak. Aku kesini hanya ingin menanyakan kabarmu. Ya, pingin ketemu kamu. Enggak, kamu berdusta, kata Ubay. Bukankah kamu kemari karena habis mendatangi Muhammad dan kamu tersihir dengan kata-kata indahnya? Enggak, aku kesini cuma pingin ketemu sama kamu. Kamu berdusta, kata Ubay. Ya, bukankah kamu kemari agar kamu menarikku untuk menjadi pengikutnya Muhammad dan mengkhianati ajaran nenek moyang kita? Enggak, wallahi, bahkan dia bersumpah, demi Allah, aku tidak melakukan itu. Aku kemari hanya untuk menanyakan kabarmu. Berdusta si Uqbah ini. Kemudian Ubay berkata, enggak, kamu berdusta karena aku sering lebih tahu isi hatimu daripada dirimu sendiri. Masya Allah. Jadi saking dekatnya hadirin. Jadi bahasa tubuhnya
ngapusi itu sudah ketok gitu ya. Sang body language-nya itu udah kelihatan ya. Jadi dia ini perangainya itu sudah kenal betul Ubay. Ndak, kamu bohong. Kamu datang kemari bukan hanya untuk menemuiku. Lalu dengan apa aku harus membuktikannya, wahai saudaraku, kata Uqbah. Kata Ubay bin Khalaf, buktikan sampai kau membuat hatiku ridho. Buktikan sampai kau membuat hatiku ridho. Bingung akhirnya Uqbah, gimana caranya biar tidak kehilangan temannya. Akhirnya Uqbah bin Abi Mu'aid datang ke peternakannya orang-orang kafir Quraisy. Kemudian Uqbah mengambil sebuah wadah, mengisinya dengan kotoran-kotoran binatang ternak, mencampurnya dengan jeroan-jeroan binatang ternak yang baru saja disembelih, kemudian membawa wadah itu ke depan Ka'bah. Orang celaka ini yang tadinya seharusnya dia mendapatkan hidayah, menumpahkan isi kotoran dan jeroan itu di atas tubuhnya Rasulullah SAW ketika Rasulullah sedang bersujud. Pernah dengar kisah ini ya? Ya, inilah Uqbah bin Abi Mu'aid yang nanti kata Imam As-Suyuti dia akan berteriak-teriak di neraka karena dia menyesal memilih kawan dan ternyata dia salah dalam memilihnya. Ya, dia akan berteriak di neraka sebagaimana yang Allah tuliskan di surah Al-Furqan ayat 28 itu, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Sungguh celaka aku, seandainya dulu aku tidak menjadikan orang ini sebagai kawanku, aku sudah masuk surga. Tapi gara-gara aku salah memilih teman, akhirnya aku terbakar di neraka seperti ini. Kata Imam As-Suyuti, teriakan ini akan diteriakan bukan hanya oleh Uqbah bin Abi Mu'aid, tapi untuk siapapun yang salah memilih kawan. Berteman bukan karena sebab keimanan, berteman bukan karena alasan akhirat, berteman bukan karena kegelisahan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini alasan kedua, mengapa kita harus mencari teman yang soleh. Alasan ketiga, ini juga alasan yang penting, sering diulang-ulang oleh para ulama. Apa alasan ketiga? Para ulama mengatakan seseorang itu biasanya meninggal sebagaimana kondisi orang-orang yang ada di sekitarnya. Seseorang itu biasanya meninggal atau dimatikan Allah, diwafatkan Allah sebagaimana kondisi orang-orang yang ada di sekitarnya, hadir. Jadi kawan kita itu menentukan kita ini husnul khotimah atau tidak. Hati-hati, hadir. Kalau kita berteman dengan seorang pencuri, seminimal-minimalnya kita meninggal ketika kita melihat dia mencuri, Bu. Kita tidak ikut mencuri, atau kita lagi ikut nyuri, membantu dia untuk melakukan pekerjaannya, meninggal. Atau kalau tidak, kita sedang menikmati barang curiannya bersama kawan kita, terus meninggal. Atau setidaknya ketika dia mencuri kita diam saja, dosa nggak? Dosa. Melihat kemungkaran kok diam saja. Meninggal waktu kondisi seperti itu kira-kira su'ul khotimah apa husnul khotimah? Su'ul khotimah. Kita berteman dengan orang yang suka ghibah, setidaknya kita ikut ghibah, atau kita diam saja ketika dia ghibah, atau kita sedang menyaksikan dia ghibah dan kemudian kita mungkin ikut menambahkan 1-2 kata. Dalam kondisi yang seperti itu meninggal, kira-kira su'ul khotimah husnul khotimah? Su'ul khotimah, hadir. Beda ketika kita bersama orang soleh. Orang soleh itu selalu menegur kita ketika kita salah. Orang soleh itu selalu meluruskan kita ketika kita bengkok. Orang soleh itu selalu menyemangati kita ketika kita ini sedang rapuh, ya. Dan ketika itu kok kemudian meninggal, semoga meninggalnya husnul khotimah, hadirin, ya. Dan inilah yang kemudian diingatkan oleh para ulama, ya. Di dalam Al-Quran itu ada satu surat, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, insya Allah ibu-ibu tahu semua surat ini, yang disunahkan untuk dibaca setiap pekan di hari Jumat. Surat apa? Surah Al-Kahfi. Di dalam surah Al-Kahfi ada berapa kisah itu? Pernah ngitung enggak? 1, 2, 3, berapa?
Ada 5 kisah. Kisah pertama tentang Ashabul Kahfi, para pemuda yang sembunyi di dalam gua. Kisah kedua tentang pemilik kebun. Kisah ketiga tentang Adam dan Iblis. Kisah keempat tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir, ya, atau Nabi Khadir. Ya, yang kelima kisah tentang Zulkarnain, ya. Lah kita mau ambil pelajaran dari kisah yang pertama, Bu. Inilah sebab mengapa surah Al-Kahfi itu faedahnya banyak sekali. Karena di antara kisah yang paling menginspirasi itu kisah yang pertama. Kisah tentang pemuda-pemuda yang menyelamatkan keimanannya masuk dalam gua itu, ya. Dan pemuda ini menyelamatkan keimanannya dari raja yang bengis yang memaksa rakyatnya untuk kafir. Akhirnya mereka minggir di pinggiran kota. Saya pernah ke gua ini 2 kali, Bu, untuk meriset bagaimana ceritanya kok ada orang tidur 309 tahun bisa masih hidup. Awalnya kalau kita ini, ini dongeng, ini kenyataan, hadirin, karena Al-Quran yang bilang. Dan ternyata ketika kami datang di gua ini ada di kota Amman di Yordania, ya. Guanya itu memang gua sederhana saja, hadirin. Tapi gua ini, ya, ternyata gua yang dilewati oleh mentari tidak langsung masuk ke mulut gua, hadirin. Jadi matahari itu hanya lewat di punggung gua, ya, begini aja, set. Sehingga apa? Cahaya matahari itu tidak langsung masuk ke dalam mulut gua dan tidak membelakangi gua. Sehingga apa? Sehingga siapapun yang ada di dalamnya itu tetap dalam kondisi temperatur yang stabil. Tidak terlalu kepanasan, tidak terlalu kedinginan. Ini poin pertama. Yang kedua, dalam surah Al-Kahfi itu disebutkan Allah membolak-balikkan badannya Ashabul Kahfi, kan, ketika tidurnya. Dalam rangka apa itu? Dalam rangka menjadikan aliran darah mereka stabil. Jadi dalam tidurnya itu bolak-balik. Ya kayak kita kalau pas tidur dulu, kadang-kadang kan ganggu kawannya di sampingnya, kan, jebebeh gitu kan, kadang-kadang tengkurap, kadang-kadang macam-macam tanpa kita sadari. Itu Allah jadikan begitu, ya. Dan kita riset banyak faktor, ternyata memang masuk akal orang bisa tidur sampai 309 tahun itu. Tapi ini bukan inti pembahasan kita. Ashabul Kahfi itu ketika masuk ke dalam gua, mereka ditidurkan Allah begitu lama, ya, semata-mata agar apa? Menghindari fitnah dari raja yang zalim ini, ya. Nah, di kisah Ashabul Kahfi itu kita mengira aktornya kan hanya si raja zalim, si raja kafir, kemudian 7 orang pemuda itu, kan, sama guanya. Tapi ada satu faktor lagi yang kemudian kita bertanya-tanya, apa perannya ini? Siapa? Anjingnya Ashabul Kahfi. Disebutkan Allah di dalam Al-Quran. Pernah mikir enggak ini? Ini apa faedahnya anjing disebutkan ini? Dan Allah mengatakan di dalam surah Al-Kahfi itu, wa qalbuhum basitun dhira'aihi bil wasit. Dan anjingnya Ashabul Kahfi tidur di mulut gua. Apa faedahnya, hadirin? Anjing. Tidak hanya satu ayat itu, di ayat yang lain bahkan ketika Allah membahas tentang jumlahnya si para pemuda ini, Allah katakan apa? Sayaquluna salasatun rabi'uhum kalbuhum. Ada yang mengatakan Ashabul Kahfi itu 3, yang keempat adalah anjingnya. Ada yang mengatakan 5, yang ke-6 anjingnya. Ada yang mengatakan 7, yang ke-8 anjingnya. Kenapa anjingnya disebut-sebut terus oleh Allah? Kemudian para ulama tafsir mencari hikmahnya. Ini apa ya hikmahnya anjing ini? Kok disebut-sebut terus dalam kisah Ashabul Kahfi? Maka kemudian para ulama itu mengatakan, apapun dan siapapun yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran pasti mengandung hikmah. Allah tidak mungkin, ya, menceritakan sesuatu tanpa hikmahnya, itu tidak mungkin. Maka apa hikmahnya? Kata para ulama tafsir dengan tajamnya firasat dan luasnya ilmu mereka mengatakan, ya, anjing makhluk yang begitu hina, yang air liurnya najis, dagingnya haram, gonggongannya ganggu manusia. Anjing, makhluk yang seperti itu dimuliakan oleh Allah, namanya disebutkan di dalam Al-Quran. Setiap pekan kita disuruh baca berkali-kali untuk cerita si anjing ini, ya. Bahkan ngomong anjing saja itu sudah perkataan kotor, kan, ya, menurut kebiasaan kita ini, ya. Nah,
Anjing yang seperti itu, makhluk yang seperti itu, namanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya karena satu sebab. Apa? Membersamai orang-orang solih sampai akhir hayatnya. Itu hikmahnya, hadirin. Anjing saja yang makhluk kayak gitu, dekat sama orang-orang solih, kecipratan kebaikannya. Nah kemudian kita ini manusia, ya, makhluknya Allah yang paling sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia itu dalam penciptaan yang sempurna. Kalau kita dekat-dekat dengan orang solih, insya Allah meninggalnya dalam keadaan seperti keadaan mereka. Ya, nah inilah yang kita inginkan, hadirin. Ya, ada kisah tentang anjingnya Ashabul Kahfi, ada sebaliknya. Ada kisah tentang pamannya Rasulullah SAW. Siapa? Abu Thalib. Meninggalnya dalam keadaan muslim atau kafir? Kafir. Dirayu Rasulullah, ayo bersahadat wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah di penghujung usianya. Tapi kecintaan Abu Thalib kepada circle-nya, kepada komunitas lamanya, menjadikan dia berat untuk mengucapkan la ilaha illallah. Meninggal dalam keadaan kafir. Padahal kurang apa Abu Thalib itu, hadirin? Sponsorshipnya, pengajiannya Rasulullah ya Abu Thalib, hadirin. Dua kan? Satu Ibunda Khadijah yang support logistik, ya, karena Ibunda Khadijah ini kan kaya raya, ya, yang support tempat, yang support snack, kira-kira kan begitu, ya kan, yang support kamera itu Ibunda Khadijah. Tapi kemudian Abu Thalib ini yang backing, hadirin, yang menjamin keamanan pengajian biar nggak dibatalkan, ya, kira-kira begitu ya. Kira-kira Pak RT-nya, Pak RW-nya udah pemberitahuan dulu lah kalau di sini mau ada pengajian. Ini kalau kita kelasnya baru ngajarkan pengajian seperti ini, nggak ada apa-apanya, hadirin, sama Abu Thalib. Abu Thalib itu setor kehormatan jiwa dan raganya untuk jamin ponakannya Muhammad. Tapi di akhir hayatnya dia berat, hadirin, untuk meninggalkan kawan-kawan lamanya sampai akhirnya meninggal dunia. Sampai Rasulullah yang memintakan ampunan kepada Abu Thalib ditegur sama Allah kan dalam Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, kamu tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai, karena sesungguhnya hidayah itu dari Allah untuk orang-orang yang dikehendaki. Ya. Hanya saja dalam sebuah riwayat disebutkan permintaan ampunannya Rasulullah itu meringankan azabnya Abu Thalib. Nanti di neraka Abu Thalib itu azabnya ringan. Ringan azabnya Abu Thalib itu apa? Dalam sebuah riwayat yang saya disebutkan, telapak kakinya Abu Thalib ketika menyentuh bara api neraka, otaknya mendidih, hadirin. Itu yang paling ringan. Jadi jangan coba-coba pingin kretek tak mampir neraka sik lah sedelok. Jangan. Ini ada orang-orang yang punya pikiran kayak gini hari ini, anak-anak muda ini, hadirin. Ustadz, gimana kalau agar kenikmatan surga itu saya rasakan begitu nikmat, saya tak nyemplung neraka dulu, Ustaz. Reuni sama teman-teman saya. Astagfirullahaladzim, saya bilang, antum jangan coba-coba masuk neraka. Ya, berat, hadirin. Kita tidak akan kuat itu masuk neraka. Satu hari seperti 1000 tahun, hadirin. Inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Nanti dibuka surah Al-Hajj ayat 42. Satu hari di sisi Rabbmu seperti 1000 tahun kalau kamu hitung-hitung. Dah habis-habis, hadirin. Lu dibakar bukannya habis, Ustaz. An-Nisa ayat 56. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Setiap kali tulang belulang, kulit, daging ini terbakar, setiap kali itu pula kami ganti dengan daging yang baru, kata Allah. Kami ganti dengan kulit yang baru liyadzuqul adzab, agar mereka bisa merasakan pedihnya azab. Jadi tidak ada habisnya, hadirin. La yamutu fiha wa la yahya. Orang masuk neraka itu tidak ada matinya, tidak ada hidupnya, hadirin. Sudah berulang-ulang begitu. Makanya hadirin dimuliakan Allah, barakallahu fikum. Jadi alasan ketiga itu kenapa kita harus mencari kawan-kawan yang solih. Ketiga, karena apa? Karena seseorang itu diwafatkan Allah sesuai dengan kondisi orang-orang yang ada di sekitarnya. Alasan yang keempat, ya, ini alasan yang paling inti, hadirin. Mengapa kita harus punya teman-teman yang solih, sahabat-sahabat akhirat? Mengapa? Karena kata para ulama, mereka inilah yang kelak akan menjadi penolong kita saat kita kesusahan di akhirat, hadirin.
Kita ini tidak bisa jamin amalan kita, hadir. Kadang-kadang sholat yang nggak khusyuk, puasa ya masih gibah, ya sodakoh ya masih riya, pengajian ya masih ngantuk. Ya ini di sini, yang di sana ya. Oh di sini insya Allah ngantuk. Ya. Tobat ya kadang tidak nasuha, ya kan? Istighfar ya kadang-kadang lip sync saja, istighfarnya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nggak betul-betul dihayati sambil mengingat dosa. Kita ini kadang tidak bisa jamin amalan kita yang diterima Allah yang mana, hadir. Kita butuh piranti-piranti yang bisa mendukung kita agar kita bisa masuk ke dalam surga. Siapa? Teman-teman soleh. Karena dalam sebuah hadis riwayat Muslim disebutkan jelas di situ, hadisnya sahih. Rasulullah menceritakan kondisinya orang-orang soleh ketika orang soleh ini dipersilahkan Allah masuk ke dalam surga. Allah akan berkata kepada para penghuni jannah ini, udkhulul jannata ayyuhas solihun. Masuk kalian ke dalam surga wahai orang-orang soleh. Sudah selesai hisabnya kan? Masuk ke dalam surga. Orang-orang soleh ini berduyun-duyun, berkelompok-kelompok masuk surga, tapi ada sebagian mereka itu yang tidak mau langsung masuk, hadir. Mereka hanya mendongakkan kepalanya ke dalam surga mencari kawan-kawannya dulu di dunia. Tidak ketemu, hadirin. Dicari lagi tidak ketemu. Akhirnya mereka keluar lagi bilang sama Allah, ya Allah, aina haula'il ladzina yusholluna ma'ana. Ya Allah, mana kawan-kawanku ya Allah yang biasa sholat bareng aku? Mana yang biasa sodakoh bareng aku? Mana yang biasa sholat malam bareng aku? Mana yang biasa beramal solih ngaji bareng aku ya Allah? Kok tidak ada ya Allah? Bahkan Al-Hasan Al-Basri itu menyebutkan satu perkataan. Imam Al-Hasan Al-Basri ini ulama tabi'in ya, wafat 110 Hijriah. Beliau mengatakan begini, perkataannya, redaksinya penghuni jannah matur sama Allah itu begini, ya Rabbi la taqtamil ladzati fil jannah illa biwujudi sadiqi fulan. Ya Allah, kenikmatan surgamu belum terasa lengkap bagiku ya Allah tanpa kehadiran kawanku si fulan. Kira-kira pantang enggak Bu bagi Allah disebut surganya enggak lengkap? Ini surga sudah dipromosikan sejak di dunia Bu. Kayak kita punya restoran, promosinya di mana-mana kan, selebgram diundang biar bisa makan makanan restoran kita agar apa? Diumumkan. Lah ini sejak di dunia surga itu sudah jadi tujuan semua manusia. Anda tanya orang-orang di pinggir jalan, surga apa neraka Pak? Jawabannya mesti surga. Lah kok sampai di surga ada penghuni surga yang ngasih testimoni, ya Allah, nikmat surgamu belum lengkap bagiku ya Allah kalau tanpa kehadiran kawanku fulan. Pantang bagi Allah surganya dibilang tidak lengkap. Maka Allah akan langsung memerintahkan malaikatnya untuk mencari teman si fulan ini di neraka. Karena hisab sudah selesai. Nasib orang tinggal dua, surga atau neraka. Kalau di surga tidak ada berarti di neraka. Langsung Allah berkata kepada malaikatnya, akhrijhu minan nar. Wahai malaikatku, kalau kamu temukan kawannya, keluarkan segera dari neraka. Dicari, hadirin, sampai akhirnya ketemu. Temannya akhirnya diangkat dari neraka, dibersamakan orang-orang soleh. Bahkan di dalam Al-Quran itu ada percakapannya ahli neraka. Penghuni neraka ketika melihat proses orang ini diangkat, temannya di neraka diangkat masuk ke surga itu, penghuni neraka akan berteriak-teriak. Buka surah Asy-Syu'ara, surah 26 ayat 100. Di situ Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, famalana min syafi'in wala sadiqin hamim. Asy-Syu'ara ayat ke-100. Famalana min syafi'in, sungguh celaka aku tidak punya penolong. Wama wala sadiqin hamim. Sungguh celaka kami tidak punya penolong. Sungguh celaka kami tidak punya teman dekat. Imam Al-Hasan Al-Basri ketika ditanya tentang ayat ini siapa yang akan meneriakkan? Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, idza dakhalal jannata ahlul jannati wa dakhalan nara ahlun nari. Kalau hisab sudah selesai, penghuni neraka masuk surga, penghuni neraka masuk neraka, penghuni surga masuk surga. Kemudian ada kejadian di neraka. Ada orang-orang neraka itu yang diangkat Allah masuk surga. Diambil malaikat masuk surga. Lah maka orang yang tersisa di neraka itu akan saling bertanya sambil terbakar itu, sambil teriak,
Ya, ini siapa ini yang menolong dia? Kok enak sekali masuk surga padahal masuk nerakanya bareng saya. Ya, man syafa'alahu, kata para penghuni neraka. Siapa yang ngasih pertolongan dia? Siapa yang ngasih syafaat dia? Ya. Hal syafa'alahu syuhada, apakah yang ngasih pertolongan dia seorang syuhada, apa dia ini saudaranya syuhada? Ya. Kata malaikat yang jaga neraka, enggak, dia enggak punya saudara syuhada. Apakah saudara dia adalah para nabi dan para rasul? Enggak, dia manusia biasa. Bukan sedulurnya nabi, bukan sedulurnya rasul. Lalu siapa yang menolong dia? Apakah yang menolong dia adalah siddiqin, para sahabat radhiyallahu anhu yang diperbolehkan Allah meminta mengajukan syafaat untuk saudaranya di neraka? Bukan. Dia tidak punya saudara dari kalangan sahabat. Waman faman syafa'alahu, lalu siapa yang menolong dia? Maka para malaikat mengatakan syafa'alahu sadiquhu fid dunya. Yang memberi syafaat mereka adalah teman-teman dekatnya di dunia. Maka para penghuni neraka akan berkata, famalana min syafi'in wala sadiqin hamim. Sungguh celaka kami ini tidak punya para penolong, tidak punya teman dekat yang solih dulu di dunia. Akhirnya yang dari neraka ketemu sama orang-orang solih yang sudah di gerbang jannah diri. Sambil agak malu-malu dia karena sudah terlanjur terbakar di neraka, dia berkata kepada kawan-kawannya, syukron wahai kawanku, terima kasih ya. Mohon maaf aku datangnya terlambat. Aku tadi mampir dulu ke neraka. Kalau seandainya tidak punya kenalan orang dalam seperti kalian ini, aku tidak bisa masuk surga. Iya, kenalan orang dalam tuh nggak hanya pentingannya bikin KK, KTP, SIM cepet, ya. Penting juga hadirin punya kenalan orang dalam di akhirat. Siapa? Ya kanan kirinya jenengan ini, depan belakangnya, satu ruangan ini, dan yang di bawah orang soleh semua kecuali yang dari tadi ngomong ini. Orang soleh semua hadirin, ya. Maka ini kondisi kita di majelis ilmu ini hadirin, bukan hanya soal ceramah hadirin. Bukan soal siapa ustadznya, bukan apa temanya. Kondisi kita datang dikasih rizki Allah, ringan langkah kita datang ke majelis ilmu itu, di antara intinya adalah kita dikumpulkan dengan orang-orang soleh. Kalau ndak soleh, ndak mau bu datang ke tempat ini. Kok kober men? Lah wong hadiahnya mung satu umroh dibagi wong 1.200, ya. Iya loh. Dari jam 8 loh kita sampai duhur, kayak nggak ada kerjaan saja. Saya yakin ibu-ibu ini orang-orang penuh masalah, ya kan? Kelihatan dari wajahnya, ya. Ada yang utang, ada yang ya anaknya rewel. Tapi kok ya kober datang ke sini? Kalau ndak orang soleh ndak mungkin, ya. Makanya ketika datang ke majelis ilmu itu, inti majelis ilmu itu bukan hanya soal isi ceramah hadirin, tapi juga soal bertemunya kita dengan orang-orang solih. Maka kalau di majelis ilmu itu jangan biarkan diem-dieman hadirin. Kanan kiri harus tahu namanya, dari mana. Setidaknya kita ingat namanya. Semoga dengan ingat namanya itu kemudian dia nanti akan mengingat kita ketika di akhirat. Loh, kita ini kadang tidak bisa ya menjamin diri kita ini sudah soleh itu sulit. Ya tadi loh, gara-garanya tobatnya masih kurang nasuha, sholatnya masih tidak khusyuk, sodakohnya masih sering disebut, ya. Pengajiannya kadang-kadang ngantuk, nek nggak ngantuk nggak mudeng gojek dewe, ya. Nek nggak gojek dewe balesi WA, ya. Terus lengkap pokoknya ya. Loh kadang-kadang gitu loh. Jadi amalan kita ini kadang-kadang tidak 100%, Bu. Kadang-kadang ya tinggal 40%, kadang-kadang 20%, ya kan. Nah ini kan kita tidak penting mengaku-ngaku kita solih. Yang lebih penting adalah bagaimana kita berusaha mencintai orang-orang solih. Dan kita berharap orang solih ini nanti yang akan memanggil kita hadirin. Ya. Ada perkataan yang unik hadirin. Perkataan Abu Hanifah. Ini catat perkataannya bu. Indah perkataan. Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala wafat 150 Hijriyah. Punya satu perkataan yang perkataan ini diabadikan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Perkataannya begini bunyinya. Lirikan matanya orang solih lebih bermanfaat bagiku daripada pesan-pesan nasihatnya. Lirikan matanya orang solih lebih bermanfaat bagiku daripada apa? Pesan-pesan nasihatnya.
Dulu waktu saya baca kitab, dapat perkataan ini saya aneh hadirin. Loh, kok lirikan matanya orang soleh lebih bermanfaat? Berarti kalau ada orang soleh datang ke dekat rumah kita, nggak usah didengarkan tausiahnya, nggak usah melu pengajian, tinggal golek lirikan matanya saja. Saya menyimpulkannya begitu, Bu. Kemudian saya datang ke guru saya ceritanya. Singkat ceritanya, saya datang ke guru saya, ke syekh saya, kemudian saya tanya, ya syekh, apa maksudnya ini? Ya, apa maksud perkataan ini, wahai syekh? Berarti kalau lirikan matanya lebih bermanfaat, ya sudahlah, saya tidak usah datang ke pengajian. Saya sudah nggak usah nyari ilmu ke orang-orang soleh, ke para ulama, nyari lirikannya saja. Saya disalahkan sama guru saya, salah, bukan begitu cara memahaminya, wahai Umair, katanya. Terus bagaimana? Pesan-pesan nasihatnya orang soleh itu tidak begitu bermanfaat bagimu kalau hanya kamu catat. Catatannya oke. Kalau hanya kamu dengarkan terus kamu buang, kalau hanya kamu simak tidak kamu amalkan, itu tidak terlalu bermanfaat bagimu. Lebih bermanfaat lirikan matanya orang soleh. Loh kenapa? Syekh, saya bilang, karena orang soleh itu kalau ngelirik pilih-pilih hadirin. Iya kan? Godul basor mereka ini nggak sembarangan lirik. Dia hanya mampu melihat yang baik-baik saja. Maka ketika dia sudah melirikkan matanya kepada kita, berarti dia sudah konfirmasi kita orang baik. Kalau sudah lihat kita orang baik, dia akan mencoba mengenal kita. Kalau sudah kenal siapa nama kita, dia akan mengenang nama kita sampai nanti di gerbang jannah. Dan itu jauh lebih bermanfaat daripada pesan-pesan hikmahnya. Makanya dimuliakan Allah, karena waktu sudah hampir habis, masih 5 menit, monggo lirik-lirikan ya. Ya, pokoknya lirik-lirikan tok wis masuk surga pokoknya. Ya. Nah ini loh hadirin, pentingnya di majelis ilmu itu nggak soal ilmu tok hadirin. Nggak soal sopo, ustadz sopo. Wah ustadz ngeri ngantuk, aku gak rasa teko, tetep dateng hadirin. Dateng raketang senden-senden, selonjor-selonjor ya kan, agak teklak-tekluk, sing penting kenal kanan kirinya. Loh ini beneran hadirin. Jadi ada berkah ilmu, ada berkah majelis ilmu. Berkah ilmu itu dengan kemudian menambah keimanan kita. Berkah majelis ilmu itu salah satunya apa? Dimudahkan kita ketemu sama orang-orang soleh di majelis ilmu seperti ini. Dan ini pertemuan yang sangat indah hadirin. Ya, nilainya itu sangat tak ternilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya hadirin dimuliakan Allah, barakallahu fikum, ini alasan yang keempat, ya. Jadi ada 4 alasan ya mengapa kita harus mencari orang saleh, dan 4 alasan ini sudah cukup hadirin bagi kita untuk tidak memilih sahabat yang hanya mengingatkan kita sama dunia. Cari sahabat yang mengingatkan kita kepada kegelisahan akhirat, ya. Jadi itu. Nah, yang terakhir yang ingin saya sampaikan, gimana caranya Ustadz biar punya teman itu teman-teman yang soleh, ya. Bagaimana tipsnya, bagaimana caranya biar gak salah milih teman, biar kalau berteman itu teman-teman yang soleh. Yang pertama caranya adalah merubah kegelisahan dari gelisah mengurus, dari gelisah memikirkan dunia menjadi gelisah memikirkan akhirat. Yang pertama nih Bu, merubah kegelisahan. Kadang-kadang kita ini kalau melihat sesuatu itu gelisahnya cuma masalah dunia. Coba Bu diganti gelisahnya itu, kacamatanya diganti, jangan hanya kacamata dunia, ganti kacamata akhirat. Orang-orang yang berhasil mengganti kacamatanya dengan kacamata akhirat, maka dia ini akan dipenuhi kebaikan. Ini lihat wedang ini kan, melihat air ini, ya. Ini bukan wedang ya. Kalau wedang ada warnanya. Ini apa? Air putih ya. Ini nggak nyindir loh ya. Ya. Nggak, saya memang nggak minum manis ya. Ini air ini hadirin. Orang kalau kegelisahnya akhirat sama dunia beda hadirin. Kalau orang kegelisahnya akhirat, melihat ini piye carane jadi pahala ya. Tak kakek uang, tak kasihkan orang, aku dewe ngelak nggo. Ya. Saya sendiri nanti haus. Gimana biar jadi pahala ya? Kemudian dia akan lihat, oh di sini ada banyak pahala ternyata.
Minum, Rasulullah minumnya pakai tangan kanan, dapat 1 pahala. Minumnya duduk, dapat 2 pahala. Sebelum minum bismillah, dapat 3 pahala. Mau minum kok panas, tidak boleh ditiup, dapat 4 pahala. Sambil nunggu agak dingin, dibuka tutupnya sambil zikir. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dapat 5 pahala, pahala zikir. Sudah agak dingin, minum tidak boleh 1 tenggak kata Rasulullah. Kasih 3 kali nafas, dapat 6 pahala. Ya, 1, bismillah, 2, 3. Ilmu kan harus praktek, Bu. Iya, ilmu harus praktek. Sakjane kat mau itu saya cuma ngelak aja, mau nyari momennya gini, so ngombe piye gitu ya. Makanya saya kasih tahu ilmunya, Bu ya. Lah, kemudian kan dapat 6 pahala sudah, ya. Sudah cukup belum? Masih setelah minum, alhamdulillah, dapat 7 pahala. Sudah belum? Masih 1 lagi. Ucapkan jazakumullah kepada orang yang menyediakan, istri kita, suami kita, anak kita, sahabat kita. 8 pahala ini. Dan 1 pahalanya dikalikan 10 kan kata Rasulullah. Kalau sampai selesai mengerjakan minimal dapat 80 pahala. Itu kalau kegelisahannya akhirat. Sama memilih kawan juga demikian hadirin. Kalau kegelisahannya akhirat, yang pertama kali akan dilihat, ini kawanku ngajak kepada keridhaan Allah atau kemurkaan Allah nih. Ini aku kalau kumpul sama mereka ini tambah dosa apa tambah pahala nih? Ya. Ini yang pertama. Jadi rubah kegelisahan hadirin. Jangan lihat dari kacamata dunia, ya. Orang yang melihat dari kacamata akhirat, dunia akan berkumpul untuknya hadirin. Ada sebuah hadis yang sahih. Ini hadis penting saya sampaikan hadirin. Ya, hadis ini sanadnya bersambung sampai Rasulullah. Ya, hadis ini penting untuk saya sampaikan. Dan hadis ini perlu diperhatikan secara cermat. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis dari Tirmidzi. Rasulullah bersabda, faman kanatil akhiratu hammahu, barang siapa yang akhirat jadi kegelisahannya. Barang siapa yang orang kegelisahannya itu akhirat, kata Rasulullah. Ada orang kegelisahannya akhirat, man kanatil akhiratu hammahu, ja'alahu Allahu ghinahu fi qalbihi. Allah jadikan rasa kaya ada di dalam hatinya. Di orang itu kalau kegelisahannya akhirat tadi sudah tidak terlalu gelisah ngurus dunia. Kenapa? Karena ada rasa kaya dalam hatinya. Jadi melihat segala sesuatu itu kecil hadir. Nggak gampang panas. Ya, nggak gampang panas. Ngelihat HP-nya teman, wah HP biasa aja lah. Lalu sudah kaya, sudah cukup. Ada rasa kaya, rasa cukup dalam hatinya. Sudah belum? Orang kalau kegelisahannya akhirat, ja'alahu Allahu ghinahu fi qalbihi wa jama'a lahu syamlahu. Allah kumpulkan semua masalah hidupnya, Allah ikut campur tangan menyelesaikannya. Ditolong semua masalahnya itu, Adin. Kalau kegelisahannya akhirat. Cukup? Belum. Setelah diselesaikan semua masalahnya, kata Rasulullah, wa atat dunya wa hiya raghimah. Dan dunia mendatanginya dalam keadaan mengemis-ngemis kepadanya. Jadi dunia itu antri ya di depannya, rayahan, minta diambil dulu. Aku dulu toh bawaan yang diambil. Kenapa? Karena dunia itu hina baginya. Jadi merapat sendiri dunia itu. Orang kalau kegelisahannya akhirat begitu hadir. Tapi kalau orang kegelisahannya dunia, lihat lanjutan hadisnya. Wa man kanatid dunya hammahu, barang siapa yang dunia adalah kegelisahannya. Barang siapa yang kegelisahannya dunia, ja'alahu Allahu faqrahu baina ainaihi. Allah jadikan kefakiran ada di antara 2 matanya. Dirasa fakir itu di depan mata gini hadir. Jadi melihat sesuatu, punya kawannya panas. Tetangga punya motor baru, panas. Ya, saudara dikasih rizki, bisa beli rumah, panas. Kenapa? Fakir hadirin. Fakir diletakkan di depan 2 bola mata kita. Jadi hidupnya itu cuma mikir dunia tok. Karena memang kegelisahannya dunia. Cukup? Belum. Masih ada lagi. Wa farraqa alaihi syamlahu. Orang kalau kegelisahannya itu dunia, Allah cerai beraikan semua urusannya. Masalah hidupnya tidak selesai-selesai.
Karena memang dia ini bergelut sama dunia terus. Jungkir balik, banting tulang, peres keringet hanya untuk ngejar dunia. Berangkat sebelum anaknya bangun, pulang ketika anaknya sudah tidur. Ya, saya punya jamaah di Jakarta itu tidurnya di mobil, Bu. Makanya kenapa orang Jakarta itu punya mobil mewah-mewah, Bu. Ternyata rahasianya itu tidurnya tidak di rumah. Rumah itu rumah pembantu. Iya, jadi iya, ibunya anak-anak itu ya pembantu. Makanya anak-anaknya lebih cinta sama pembantunya daripada sama ibu bapaknya. Nggak pernah kelihatan hadir. Terus saya tanya ke jamaah saya, lah kalau tidur di mobil, jadi belakang itu sudah kayak lemari baju hadirin, hanger baju semua. Lah kalau tidur di mobil, tidurnya di sebelah mana, Pak? Loh, Ustaz enggak tahu katanya. Tidurnya di lampu merah, Ustaz. Lah nanti taunya hijau gimana? Loh, lampu merah di Jakarta itu hijaunya enggak kepake, Ustaz. Terus gimana jalannya? Ya nunggu yang belakang ngelakson kita, Ustaz. Kalau belakang belum ngelakson berarti tidur semua kita, kata. Wah, mantep ini ya. Kayak gitu banget nyari dunia, hadirin. Cungkir balik kayak gitu itu. Maka apa? Farraqa alaihi syamlahu. Urusan dunianya dicerai-beraikan sama Allah. Tidak pernah selesai, hadirin. Sibuk ngurus dunia terus, ya. Nutup, bayar kredit, ngutang ini, ngutang itu, habis waktunya untuk dunia nih. Kalau dunia untuk 24 jam kita, kemudian akhiratnya kapan? Ya. Cukup? Belum cukup. Ada yang ketiga. Ya, walam ya'ti minad dunya illa ma qudira lahu. Orang yang kegelisahannya dunia, dunia tidak akan mendatanginya kecuali yang sudah ditakdirkan saja sama Allah. Tidak ditambah sedikit pun, hadirin. Terus bagiannya hidup cuman 500 juta, ya sudah 500 juta dientek, setelah itu meninggal dia. Tidak ada tambahan sedikit pun dari Allah. Padahal bagi Allah itu mudah untuk memberi tambahan. Ya. Makanya lihat orang-orang soleh itu, hadirin. Pandangannya teduh. Sebenarnya masalahnya sama kayak masalah jenengan ini, Bu. Orang-orang soleh. Ya. Tapi kan raut mukanya itu beda. Ya. Ini saya bercanda loh ya, Bu ya. Jangan dimasukkan hati ya. Lihat orang-orang soleh itu tenang gitu kan. Omongannya enak, pandangannya teduh. Aslinya punya masalah enggak? Banyak, Bu, masalahnya orang-orang soleh itu. Tapi apa? Allah jaminkan rasa cukup dan kaya ada dalam hatinya. Dunia datang sendiri. Allah selesaikan masalahnya. Ya. Berkah hidupnya, hadirin. Ya. Makanya sama, nyari teman yang soleh itu caranya satu, kacamatanya harus dirubah, hadirin. Harus kegelisahan kepada akhirat. Yang kedua, biar nggak salah milih teman itu, hadirin dimuliakan Allah, biar kita dimudahkan mencari teman yang solih. Cara yang kedua kata para ulama, cek hati kita ketika bertemu dengan teman-teman kita, hadirin. Cek hati kita ketika kita bertemu dengan teman-teman kita. Maksudnya gimana, Ustaz? Setelah kita ketemu sama teman, ya, setelah kita ketemu sama teman, pas pulang itu cek hati kita, hadirin. Saya kalau sama dia ini tambah ingat Allah apa tambah lupa Allah ya? Kok tambah lupa Allah ya? Nongkrong waktu sholat kok biasa saja, tidak khawatir, tidak berusaha sholat dulu, ya. Kok nginget dia, kalau sama dia kok yang diinget cuman dunia terus, belanjaan terus, tas terus, sepatu terus, ya. Nah, dicek itu, hadirin. Loh, kenapa Ustadz harus dicek kayak gitu? Karena ini perkara akhirat urusannya, hadirin. Ya. Kalau ingin punya teman yang soleh harus berani mengecek begitu. Kalau kira-kira dia mengajak kepada mengingat Allah, ya sudah, pegang erat tangannya, hadirin. Jadikan dia sahabat kita. Kalau kira-kira dia kok malah melupakan saya di dunia, jangan putus kontaknya. Tetap berteman dengan dia, tapi mencoba untuk mewarnainya, bukan terwarnai. Kadang-kadang kita berteman sama teman SD, SMP, SMA, macam-macam. Kemudian terus akhirnya kita malah terwarnai, bukan berhasil mewarnai. Bahaya untuk akhirat kita, hadirin. Maka penting untuk mengecek hati setiap kali selesai bertemu dengan mereka. Kemudian yang ketiga, ya, berusaha mempersaudarakan diri kita dengan orang-orang soleh. Makanya Rasulullah itu ketika sampai Madinah, yang pertama dilakukan apa? Mempersaudarakan, kan? Biar apa?
biar orang-orang Madinah kesolihannya cepat hadirin, karena punya sedulur orang-orang Mekah yang sudah tertempa kesolihannya, ya. Jadi ada percepatan soleh, ya. Karena mesti nanti kalau waktunya sholat orang-orang Mekah sholat, sedulurku sholat, berangkat sholat, begitu. Jadi persaudarakan, cari kawan yang soleh, kemudian berusaha menganggap dia sebagai saudara kita. Yang namanya sedulur itu ya semuanya hadirin, gak hanya kumpul ketika seneng tok. Ketika dia sedih, ya kita mencoba menjadi pelipur laranya. Ketika dia butuh, ya kita bantu. Ya, semoga kemudian kesolihan dia menular kepada kita. Nah masalahnya kita sudah punya saudara soleh belum? Kalau belum, segera persaudarakan diri kita hadirin. Anggap dia ini tidak hanya kawan tapi juga saudara, gitu ya. Itu yang dilakukan Rasulullah kan, antara Abu Bakar dan Bilal, antara sahabat Umar dan Ibnu Mas'ud. Bahkan ada seorang sahabat yang dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan diri beliau sendiri. Sahabat siapa? Ada yang tahu, Bu? Jadi yang lain sudah dipersaudarakan, sahabat ini datang belakangan, ya. Kemudian Rasulullah bilang, engkau saudaraku di dunia dan di akhirat. Hadis ini, Bu, bersambung sanadnya sampai hari ini, dan sampai hari ini salah satu yang memegang sanadnya adalah Sayyid Abu Ya Ahmad bin Muhammad Al-Alawi yang ada di Mekah itu, ya. Dan murid-muridnya berharap-harap cemas pingin dapat sanad hadis ini. Engkau adalah saudaraku di dunia dan di akhirat. Sahabat siapa? Sahabat Ali bin Abi Thalib. Jadi sahabat Ali itu kan datangnya, hijrahnya belakangan, Bu. Yang lain sudah sampai mana? Madinah, sudah dipersaudarakan sama Rasulullah. Nah ini sahabat Ali gara-gara gantikan tempat tidurnya Rasulullah, tahu ya kisah ini ya. Akhirnya untuk keluar Mekah itu harus 3 hari dulu, nyari kesempatan keluar Mekah. Sudah ketinggalan 3 hari, di perjalanan seharusnya Mekah Madinah itu berangkat 9 hari, Bu. Tapi sahabat Ali ini menghabiskan 15 hari di jalan. Lebih lama 6 hari. Kenapa? Karena beliau hanya bisa berjalan di malam hari. Di siang harinya orang-orang Quraisy senantiasa melewati jalur itu untuk mencari Muhammad dan pengikutnya. Di siang harinya sahabat Ali mengubur tubuhnya di dalam pasir, menyisakan kepalanya, berlindung di bawah lembah agar tidak ketahuan sama orang-orang Quraisy. Hanya bisa jalan di malam hari. Sampai di Madinah, sahabat Ali ngelihat, loh kok semuanya sudah punya saudara? Ya Rasulullah, lalu dengan siapa aku dipersaudarakan? Apa kata Rasulullah kepada sahabat Ali? Wahai Ali, engkau adalah saudaraku di dunia dan di surga. Masya Allah, ya. Jadi berusaha punya saudara orang soleh hadirin, ya. Kita anggap dia sebagai keluarga kita, ya. Ini penting sekali. Karena nanti ya semoga keberkahan hidupnya, tutur katanya, cara dia bersikap itu nular ke kita. Dan harus begitu hadirin. Jangan kemudian kita mengandalkan kesolihan kita. Karena ini akhir zaman, Bu. Paginya muslim, sorenya bisa kafir hadirin. Kita ini kan sekarang kulaan maksiat kan gampang, Bu. Melihat kanan, keluar aurat. Melihat HP, masuk YouTube, klik Muzammil Hasbullah surat Al-Kahfi, klik joget dulu 15 detik kita. Padahal mau murotalan loh. Nggih menapa mboten? Iya loh, ya. Dosa tok ini, mata, telinga, mulut kadang-kadang kita tidak bisa nahan ngomong yang enggak baik. Langkah kaki, semuanya ini gampang melakukan dosa. Kita tidak bisa mengandalkan kesolehan diri. Kita harus punya sedulur orang soleh. Kita persaudarakan kita dengan orang soleh, ya. Makanya ada fatwa ulama, Bu, yang mewajibkan, wajib hukumnya kalau Anda pengguna YouTube, wajib hukumnya menggunakan YouTube Premium, yang bebas iklan. Sebulan cuma 20.000, Bu. YouTube saya Premium, ya. Setahun cuma tidak sampai 200.000. Kenapa? Agar mata kita terhindar dari iklan-iklan yang random tadi itu, ya. Ustadz Adi Hidayat, keutamaan Qiyamul Lail, klik joget dulu 15 detik. Ya, kayak gitu kadang-kadang kan, ya. Kalau ndak joget ada transaksi pinjol, waduh pinjolin, ya kan, transaksi riba dan lain sebagainya, ya kan. Nah ini yang kemudian akhirnya menjadikan kita harus menjaga diri, ya, harus menjaga diri, ya.
Buka YouTube, pada pakai YouTube Bu? Coba sekarang buka YouTube-nya. Praktek kan, ilmu harus praktek. Buka YouTube ya. Tek, ada kuota enggak? Ya. Ada wifi nih ya. Tek, sudah. Kemudian di kolom search ya, tulis. Ini harus buka semua ini Bu, wajib praktek ini ilmu ini ya. F K A M titik F K A M titik T V. Klik. Nah, sudah klik, lalu lagi buka YouTube dengan Bu ya. fkam.tv. Sudah subscribe ya. Subscribe. Jadi jenengan nih pengajian di sini ya nunggu Ustadz Umar kapan lagi, sudah buka YouTube saja ya. Di situ ada podcast, ada kajian, ada macam-macam ya. Insya Allah bebas iklan yang aneh-aneh Bu ya. Begitu ya. Nah sudah ya, subscribe sudah. Ya sudah praktek ilmu. Iya Bu. Iya sudah. Iya. Loh, kok enggak bisa gimana? Hah? Enggak pernah YouTubean? Oh ya sudah, kalau enggak pernah YouTubean ya enggak usah ya. Yang pernah saja. Baik, barakallahu fikum. Itu yang keberapa tadi? Tiga. Yang keempat, mengadakan islah. Mengadakan islah jika terjadi perselisihan. Islah itu mendamaikan ya. Jadi kalau ada antara saya dan kawan saya berselisih, segera adakan islah. Jangan terlalu lama hadirin. Karena sayang dia ini orang soleh. Ya soleh-solehnya namanya kalau sudah berhubungan mesti kadang-kadang ada gesekan ya. Segera adakan islah, segera damaikan. Panggil pihak ketiga untuk mendamaikan kita. Selesaikan urusan di dunia, jangan dibawa ke akhirat. Karena kalau urusan akhirat nanti bisa saling menggugat. Allah itu zat yang maha pengampun. Kalau kita melakukan kesalahan kepada Allah, kita bertobat, Allah mengampuni Bu. Tapi kalau kita melakukan kesalahan kepada manusia, dia tidak maafin kita Bu. Urusannya panjang sampai akhirat. Segera selesaikan urusan dengan sesama manusia, terutama dengan orang-orang soleh. Kemudian yang kelima, agar bisa langgeng sama teman-teman yang soleh itu modalnya satu kata Allah. Apa? Sabar. Sabar. Karena berteman dengan orang-orang soleh itu Bu, sulit Bu. Orang soleh itu cerewet Bu. Iya, bawel. Sidik-sidik salah Bu. Waktu azan, wes, sholat sik. Ya, kita ngapa sedikit, enggak boleh loh kayak gitu, gibah loh. Ya, akhirnya apa? Butuh kesabaran, dan itu perintahnya Allah kepada Rasulullah. Dalam Al-Quran itu Bu, Rasulullah disuruh sabar sama Allah. Bukan ketika ngadepi orang kafir, bukan ketika ngadepi orang munafik, bukan ngadepi orang musyrikin Quraisy. Rasulullah disuruh sabar sama Allah ketika ngadepi orang-orang soleh. Kalau tidak percaya buka surah Al-Kahfi ayat 28. Allah berfirman, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Wasbir nafsaka, sabarkan dirimu wahai Muhammad di hadapan orang-orang yang setiap hari berdoa kepada Rabb-nya pagi dan malam, hanya mengharapkan wajahnya Allah. Siapa ini mereka? Orang-orang soleh Bu. Mengapa kok disuruh sabar sama orang-orang soleh? Minum dulu Bu, bismillah. Mengapa kok disuruh sabar sama orang-orang soleh? Ya tadi, kadang-kadang kita ini tidak tahan kalau sama orang soleh Bu. Modalnya memang sabar. Ya, kalau orang tidak soleh, kita mau jempalit apapun nggak diingatkan Bu. Ya, nggak diingatkan. Sholat, waktu sholat lewat is biasa saja. Lakum dinukum waliyadin katanya. Ya. Agamamu agamamu, agamaku agamaku katanya. Ya. Kalau orang soleh enggak. Orang soleh itu dia tidak hanya berharap soleh untuk dirinya, tapi juga untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu yang kelima. Yang keenam adalah
terus-menerus membiasakan doa kepada Allah agar dipertemukan dengan orang-orang solih dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak soleh. Doa hadirin, ini doa ini penting. Ya, kadang-kala kita ini kalau ketemu teman kok mesti teman yang merugikan kita, kadang-kadang mengkhianati kita gitu ya. Itu gara-garanya mungkin karena kita belum doa hadirin. Coba doa, nantilah ditemukan Allah sama teman yang betul-betul solih dan mengkhawatirkan kita ketika kita jatuh dalam kesalahan. Ya, lah doanya itu diajarkan sama Rasulullah. Ada satu doa, sanadnya sahih ya. Doa ini mohon dihafalkan ya. Doanya begini bunyinya. Allahumma, tulis dulu saja, nanti baru. Oh di sini ada papan tulis. Lah ada orangnya, oh Bu, jangan. Allahumma. Nanti kalau misalnya kelewatan lihat rekamannya ya. Allahumma inni a'udzubika. Allahumma inni a'udzubika min yaumis su'i, min yaumis su'i wa min lailatis su'i, wa min lailatis su'i wa min sa'atis su'i, wa min sa'atis su'i wa min sahibis su'i. Saya ulang dari awal. Allahumma inni a'udzubika min yaumis su'i wa min lailatis su'i wa min sa'atis su'i wa min sahibis su'. Hadis ini riwayatnya sahih dari Rasulullah. Ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hari yang buruk, dari malam yang buruk, dari hari yang buruk, dari malam yang buruk, dari waktu yang tidak bermanfaat, dan dari teman-teman yang jahat. Ya, hari buruk, malam buruk, waktu yang tidak bermanfaat, dan teman-teman yang buruk, teman-teman yang jahat. Doa karena ini doanya Rasulullah, maka kita amalkan. Karena doanya Rasulullah itu doa yang terjamin ijabahnya hadirin, dan yang paling aman, tidak ada efek sampingnya. Kadang-kadang orang doa itu ada efek sampingnya Bu. Ya, kadang-kadang dikabulkan tapi ada efeknya apa gitu ya. Nah, doa yang paling aman itu doa yang diambilkan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ini 6 cara agar kemudian Allah memudahkan kita, menjadikan kita ini bersahabat, berkawan, berteman duduk dengan orang-orang yang solih, yang mengingatkan kita dalam keimanan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita nanti ya Bu dapat saling cari mencari di surga. Kalau saya tidak ada tolong dicari Bu. Namanya Umair ya, orang Solo. Nanti kalau ibu-ibu tidak ada, insya Allah kita akan saling mencari. Barakallahu fikum. Kita cukupkan. Ada pertanyaan? Tidak ada. Alhamdulillah. Ya kita lanjutkan. Ada? Ya pertanyaan dulu. Fadol Bu. Sampai jam berapa ini biasanya? 11 ya. Setengah 11, tinggal 1 menit Bu. Ayo. Ya. Silakan. Ya langsung mau. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita harus menyikapi persahabatan dengan orang-orang yang sekiranya belum sesuai syariat secara penuh, walaupun kita juga banyak kekurangan gitu ya Ustadz ya. Maksud saya kalau saya pribadi sih sudah beberapa tahun ini memang menjauhi kajian-kajian yang istilahnya tidak sesuai dengan syariat gitu, terus termasuk beberapa teman yang menurut saya itu tidak membuat saya lebih dekat dengan Allah seperti itu.
Tapi kadang saya juga berpikir, tapi saya juga enggak meninggalkan 100% gitu, enggak, karena memang masih ini ya berhubungan termasuk dengan lingkungan kayak gitu. Itu yang ingin saya tanyakan itu berapa persennya itu Ustadz? Terima kasih. Semoga ada nabi-nabi yang bertemu satu masa. Nabi Ibrahim ketemu sama Nabi Ismail karena anaknya sendiri. Nabi Musa ketemu Nabi Harun. Nabi Ibrahim ketemu Nabi Lut, ponakannya sendiri. Nabi Isa dan Nabi Yahya itu satu masa. Nabi Isa pernah datang ke rumahnya Nabi Yahya. Tanya ke Nabi Yahya, "Wahai Nabi Yahya, ini tempatnya orang nongkrong biasanya di mana nih? Tempatnya orang-orang yang biasa maksiat biasanya di mana? Aku mau datang ke sana." Nabi Yahya tanya, "Loh, kamu kok datang ke sini nggak nyari orang soleh, kok malah nyari orang maksiat?" Beda kalau Nabi Yahya datang ke rumahnya Nabi Isa, itu yang ditanya ke Nabi Isa, ini tempatnya orang-orang soleh di mana? Orang-orang taat tempatnya di mana? Ya. Jadi dua ini memang alirannya dua. Kalau Nabi Yahya itu selalu nyari tempat-tempat seperti ini ya, tempat-tempat kumpulnya Nabi, orang-orang soleh, orang-orang yang taat ibadah. Kalau Nabi Isa itu setiap kali datang ke tempatnya Nabi Yahya, tanya, ini tempatnya orang nakal di mana? Nabi Yahya tanya, "Loh, kamu kok nyari orang nakal bagaimana?" Ya. Kata Nabi Isa, "Karena aku ingin masuk surga tidak sendirian. Ingin mewarnai orang-orang agar kemudian apa? Bisa masuk surga bareng-bareng." Kalau Nabi Yahya pengen hanya ketemu sama orang-orang soleh untuk agar apa? Agar tidak terwarnai dengan orang-orang yang tidak soleh. Jadi kedua-duanya ini boleh sebenarnya hadirin. Dengan satu syarat apa? Ketika kita bersama dengan mereka, jangan sampai justru kita terbawa arus. Itu saja. Jadi kaedahnya itu bertemanlah dengan siapa saja, tapi bersahabatlah hanya dengan orang-orang soleh. Ya. Berteman boleh dengan siapa saja. Wong bermuamalah saja boleh dengan non muslim kan. Rasulullah itu meninggal dalam keadaan pakaian perangnya tergadai di tangannya seorang Yahudi. Karena Rasulullah ngutang ke orang Yahudi ini 9 sok gandum untuk diberikan kepada istri-istrinya. Karena di akhir hayatnya Rasulullah sudah tidak ada harta lagi kecuali apa? Baju perang. Ini jadi dalil oleh para ulama, bermuamalah boleh dengan siapa saja, tapi bersahabat harus dengan orang-orang soleh. Jadi berapa persennya yang paling tahu kita? Kita bisa mengukur diri enggak nih? Kalau kumpul sama dia ikut gibah enggak nih? Ya? Atau kita yang kemudian mengajak dia, mewarnai dia, yuk daripada gibah kita sana aja yuk, ya kita bagi-bagi manfaat untuk yang lain misalnya. Kita ngajak dia, ya. Jadi seperti itu ya kaidahnya ya. Kaidahnya diri kita yang bisa mengukur, kita bisa mewarnai atau justru kita terwarnai, ya. Jadi jangan juga kemudian kita putus tali silaturahim, tidak boleh diri. Jangan meninggalkan sesuatu karena ingin kebaikan tapi dengan cara yang tidak baik. Dalam kaidah syariat itu ada kalimat al-ghayatu la tubarrirul wasilah. Tujuan yang baik tidak boleh menghalalkan segala cara. Jadi jangan sampai saya pingin soleh kok, teman-temanku yang tak soleh langsung delkon atau langsung blokir. Wah, tidak boleh hadirin. Jangan blokir, kasih jarak iya. Kadang-kadang memang berpisah itu untuk tujuan kebaikan, kasih jarak, tapi tetap tanyakan kabarnya. Gimana sehat? Kan itu tidak mengurangi keimanan kita, nanyakan kabar kan. Kadang-kadang kita perlu kasih hadiah dia. Siapa tahu dengan hadiah itu jadi wasilah hidayah untuk dia mau diajak kepada baik, gitu ya. Jadi tugas kita ini hanya mengetuk pintu hadirin, yang membukakan pintu Allah. Hantarkan dia ke depan pintu, ketuk pintunya, dibuka atau tidak serahkan sama Allah, ya. Allahu a'lam bishawab. Semoga menjawab Ibu. Ada lagi? Ya, 1 2 3 4. Sini dulu, nggih, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz, misalkan kita sudah merasa bersaudara dengan dia, dengan orang
solih. Tapi kita tahu nggak bahwa dia menganggap kita saudara, gitu. Terima kasih. Iya, ya terserah dia, Bu. Kan masalahnya itu kan bukan bukan dia menganggap kita saudara, Bu. Intinya adalah kita mencintai dia. Karena tadi rumusnya kan jelas. Anta ma'aman ahta. Kamu dikumpulkan dengan orang-orang yang kamu cintai. Yang penting kita mencintai dia tidak mencintai kita, ya tidak apa-apa, bertepuk sebelah tangan kan. Tidak apa-apa, yang penting kita mencoba mencintai dia, karena akan banyak manfaat yang kita dapat, ya. Dan urusannya kan bukan soal dia nanti mau, oh nanti dia nanti lupa sama saya, Ustaz. Bukan soal itu. Yang penting ketika kita dekat dengan dia, kita kemudian akan mendapatkan banyak manfaat. Nanti perkara dia ingat atau tidak, ya itu urusannya Allah dengan dia. Oh, mudah saja bagi Allah mengingatkan dia kan. Dulu kamu pernah ketemu sama ini, mudah diri. Ya, jadi sudah, yang penting kita bukan berusaha pura-pura soleh, tapi lebih baik kita berusaha mencintai orang-orang soleh semampu kita. Ya, kalau orang soleh itu insya Allah gampang ingat, Bu. Ya, insya Allah gampang ingat. Ya, jangan ingat saya, mboten, Bu. Kapan terakhir saya ngisi di sini, Bu? Lali, ya kan? Pas pandemi mboten gini, Bu. Sebelum ya. Pas Palestina, iya. Ya wis, pokoknya itulah. Berarti jenengan ingat. Ya, emang orang soleh kayak gitu, nginget, ya kan. Kalau saya lupa, saya soalnya belum soleh, Bu, ya. Yang lainnya coba ada lagi. Ya ini, Bu, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Didoakan gitu. Mungkin terkait dengan kajian tadi itu ke sahabat-sahabat kita yang minta didoakan gitu, karena kan saya juga pernah dengar sebaik-baik doa yang diam-diam mendoakan. Juga saya pernah dapat itu semacam broadcast, tapi misalnya kayak donasi untuk anak yatim, kemudian mereka menawarkan minta silahkan kalau minta didoakan. Nah, seperti itu boleh tidak? Boleh. Boleh didoakan. Rasulullah beberapa kali dalam riwayat disebutkan Rasulullah diminta oleh para sahabat mampir ke rumahnya hanya untuk sholat 2 rakaat dan mendoakan keluarga si sahibul bait, termasuk Ummu Sulaim kan. Ummu Sulaim ibunya Anas bin Malik pernah, ya Rasulullah datanglah ke rumahku untuk sekedar mendoakan kami. Datang Rasulullah, sholatlah di rumahku ya Rasulullah katanya. Datang Rasulullah, Ummu Sulaim sudah masak makanan enak gitu ya. Terus, wahai Rasulullah, makan dulu, aku sudah masak. Kata Rasulullah, aku kemari untuk sholat dan mendoakan kalian. Biarkan aku sholat dulu. Sholat Rasulullah 2 rakaat, mendoakan, memegang kepalanya Anas bin Malik juga kan itu. Kemudian mendoakan apa? Allahumma aktsir malahu waladahu wa tawil umrahu wa barik fima a'taitahu. Ya Allah, panjangkan usianya, perbanyak hartanya, panjangkan umurnya, perbanyak anak keturunannya, dan berkahi apa yang kau berikan kepadanya. Ya, doakan satu-satu. Ummu Sulaim ya didoakan, kemudian baru Rasulullah makan. Nah, ini kan jadi dalil bahwa meminta doa dari orang-orang soleh itu diperbolehkan. Bahkan itu jadi salah satu pintu penggugur dosa. Ya, jadi meminta doa agar orang soleh mendoakan kebaikan kita itu juga salah satu pintu penggugur dosa, selain taubat, selain amal soleh, selain kemudian syafaatnya anak-anak yang solih, ya, doanya anak-anak yang solih, selain musibah, sakit, dan kemudian kita bersabar, salah satunya adalah meminta doa orang-orang solih yang masih hidup. Yang sudah mati jangan diminta, Ibu. Dia sedang ditanya sama mungkar dan nakir, sudah ditanya mungkar nakir direpoti lagi, ya. Kadang-kadang ya minta sama orang soleh di kuburnya, sudah meninggal, biarkan dia dengan urusannya, kita dengan urusan kita berharap semoga dia nanti masih ingat sama kita, kemudian menjadi syafaat bagi kita nanti urusannya di akhirat. Di dunia minta doanya sama orang-orang soleh yang masih hidup saja. Allahu a'lam bishawab. Termasuk gitu, minta doa ke anak yatim. Tidak apa-apa, anak yatim semoga di antara anak yatim itu ada anak-anak yatim yang soleh,
Dan setidaknya anak-anak yatim itu kan anak-anak yang doanya didengar sama Allah ya, karena hidupnya dalam keadaan tidak senyaman kita kan gitu. Wallahu a'lam itu. Ada lagi? Silakan. Berapa puluh lagi nih? Satu lagi. Kurang ya? satu lagi Iya. nih ya Ustadz ya. Silakan Ibu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afantat mau tanya, misalnya kita sudah bersahabat sama seseorang, itu sudah sejak lama bersahabat, ternyata dia di belakang kita itu mengkhianati kita, terus kita harus bagaimana? Iya. Saya kulosa. Apa pertanyaannya, Bu? Terus kita harus Apa yang harus kita lakukan? Iya. Sikap kita harus bagaimana? Ya, tugas kita itu kan berbuat baik kepada semua orang. Tugas kita bukan mencari kebaikan orang, hadirin. Kita ini berbuat baik untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan keridhaan manusia. Kalau hanya berharap kebaikan manusia, pasti ujungnya kekecewaan, pasti ujungnya kesedihan, ya. Patah hati yang paling disengaja itu berharap kepada manusia, ya. Jadi ya sudah, kita baik sama dia itu ya bukan karena dia kok. Kita baik sama dia itu karena Allah. Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah, wafat 247 Hijriah, pernah punya tetangga samping rumah, Bu. Resek tetangganya, ya. Dia pingin ngetes kesolihannya Imam Ahmad. Dia bilang kepada Imam Ahmad besok pagi-pagi datang ke rumahku ya. Imam Ahmad datang ke rumahnya, sampai di rumahnya dodok-dodok tidak dibukai. Kemudian Imam Ahmad pulang, besoknya lagi dikerjain lagi, cuman ada orangnya di rumah tapi memang pinginnya ngerjain. Besok lagi, Imam Ahmad sore ya datang ke rumahku. Imam Ahmad datang sore, salam tidak dijawab, dodok-dodok tidak dijawab. Imam Ahmad pulang lagi, besok lagi, sampai berkali-kali, karena memang tujuannya ingin ngetes Imam Ahmad. Ya, ini beneran orang soleh atau enggak, ini tak kerjain, ya. Karena kan kalau mengundang harus datang kan, ya kan. Untuk jenengan dapat undangan, kewajibannya apa? Mendatangi undangan kan. Imam Ahmad gitu terus, tapi tidak pernah dibukain. Sampai kemudian orang ini takjub dengan sikapnya Imam Ahmad. Kemudian suatu hari ketemu lagi sama Imam Ahmad. Imam Ahmad biasa saja, tidak marah, tidak apa, tidak mempersoalkan hal itu. Terus ditanya, wahai Imam, saya ingin tanya sama kamu. Berkali-kali saya ngundang ke rumahmu. Saya ngundang kamu ke rumahku, berkali-kali pula aku nggak bukakan pintu buat kamu. Kenapa kamu tetap aja datang? Nggak merasa tak bohongi, nggak merasa saya usilin, nggak merasa aku kerjain, ya? Kenapa wahai Imam? Kata Imam Ahmad takjub. Loh, lah apa urusannya sama kamu? Aku datang ke rumahmu karena itu perintah Rabbku. Mendatangi undangan itu perintahnya Allah. Berbuat baik kepada tetangga itu perintahnya Allah. Tidak penting bagiku kamu bukakan atau enggak. Wong aku nyari pahala dari Allah. Jadi tidak ngefek. Kamu bukakan ya, alhamdulillah. Tidak dibukakan ya tidak masalah. Karena urusanku sama Allah, bukan sama kamu. Coba ya. Gini nih harusnya mental kita, ya. Jadi apapun tanggapan orang itu ya tidak apa-apalah, ya. Yang penting Allah ridho, ya. Tugas kita itu di dunia kan hanya dua, Bu. Satu, menyenangkan Allah, membuat Allah ridho. Yang kedua, bermanfaat bagi orang yang ada di sekitar kita. Sudah. Perkara mereka nanti timbal baliknya kenapa, itu nanti urusan dia sama Allah saja. Gitu ya. Jadi tidak apa-apa, Bu. Jadi biasa saja lah. Yang penting kita baik, yang penting di mata Allah, Allah ridho. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Ibu yang dimuliakan Allah, jazakumullah khairan. Terima kasih atas kehadirannya pada kesempatan kali ini. Semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat, dapat kita amalkan, ya, dan menghantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Mari sebelum kita akhiri, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambil berdoa nanti kita akan ada penggalangan dana untuk infak dakwah, yang untuk semua kegiatan kita yang ada di yang ada di kertas yang ada di depan Ibu itu semua. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bismillah ya Allah, terimalah amalan kami pagi hari ini ya Allah. Terima taubat kami ya Allah, sesungguhnya Engkau zat yang menerima taubat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghith. Ya Arhamar Rahimin irhamna. Ya Arhamar Rahimin irhamna. Ya Arhamar Rahimin irhamna. Duhai Allah yang Maha Menata, berkahi majlis yang Kau takdirkan ini ya Allah. Jadikan pertemuan ini penghapus dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni sekelam apapun masa lalu kami ya Allah. Ampuni sehitam apapun kehidupan yang kami jalani. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahhirin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma ghafir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni semua kedurhakaan kami kepada kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni ibu bapak kami ya Allah. Berkahi sisa umurnya, karuniakan husnul khatimah, lapangkan kuburnya, ringankan hisabnya, jadikan ahli surga ya Allah. Lindungi orang tua kami dari kehinaan dunia wal akhirah ya Allah. Jadikan kami hamba-hambamu yang Kau terima amalan kami ya Allah. Ya Allah, cukupi kami dengan rizki yang halal dan berkah, jauhkan dan hindarkan dari rizki yang syubhat dan haram ya Allah. Jadikan raga kami sehat wal afiat, sehat yang membuat kami taat kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Rabb kami, berkahi jamaah ini ya Allah. Jangan cabut nikmat iman dari diri kami ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, selamatkan keluarga kami ya Allah. Karuniakan ya Rabb keluarga yang sakinah, keluarga yang mencintaimu, keluarga yang lurus istiqomah ya Allah. Ya Rabb, kami titipkan kepada kami keturunan yang solih solihah, hafid hafidhah, yang mengamalkan Al-Qur'anmu. Hindarkan keturunan kami dari kemurkaanmu ya Allah. Hindarkan keturunan kami dari kehinaan dan kedurhakaan ya Allah. Ya Rabb kami, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Rabb, jadikan umur yang tersisa ini benar-benar lurus istiqomah, terpelihara di jalanmu. Jika ajal datang menjemput ya Allah, wafatkan kami husnul khatimah. Rabbana dhalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Semoga doa kita diterima oleh Allah, amalan kita pagi hari ini diterima Allah. Tempat majelis ilmu adalah tempat yang mustajab dan waktu yang mustajab untuk berdoa. Untuk menyempurnakannya, mari kita iringi setiap amal solih yang sudah kita lakukan. Kita berinfak, semoga pulang dari majelis ini semua dosa kita diampuni Allah. Kata Rasulullah, sedekah itu amalan yang paling cepat untuk menghapuskan dosa, sebagaimana api yang kemudian disiram oleh air. Maka kita sempurnakan amalan kita hari ini dengan berinfak. Insya Allah nanti panitia akan menyediakan kotak infak. Monggo ikhlasnya bisa mengisi kotak infak yang ada demi kemajuan dakwah untuk negeri kita tercinta, agar Islam membumi
dan Al-Quran dimuliakan di negeri kita. Barakallahu fikum. Mari kita akhiri dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.